jalan-jalan kita ngelewatin jembatan. Pas ngelewatin jembatan di tengah-tengah, dia bilang begini, Bang, saya balik sebentar ya, ada yang ketinggalan. Loh, gue bilang ketinggalan apa Mbak? Pas saya balik begini orang udah nggak ada. Hilang. Udah nggak ada. Udah, di saat itu gue nggak mau duduk, gue langsung berdiri. Gue berdiri, dan di situ dia ngomong, jangan takut Bang, yang Abang lihat itu yang saya alamin. Waduh Mbak, emang Mbak siapa? Dan dia bilang, nama saya Siti Airiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa nih, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang berada di daerah Jembatan Ancol. Nah, sebelah gue ini bakal ceritain urban legend nih. Kalian warga Jakarta Utara pasti nggak asing dengan namanya si manis Jembatan Ancol. Ya udah, langsung aja kenalan dulu sama narasumber kita nih. Bang Roland, selamat malam. Oke. Bang Roland. Gimana nih kabarnya nih, Bang? Baik, baik. Alhamdulillah, akhirnya main lagi nih Bang ya ke Kisah Tengah Malam. Oke. Nah Bang, itu kan Abang di Jembatan Ancol ya Bang ya? Nah di sana itu kejadiannya tahun berapa Bang Abang lagi di sana? 99. 99? Iya. Buset, udah lama banget berarti. Iya. Nah Abang di sana lagi ngapain tuh Bang? Malam lagi nunggu bus. Lagi nunggu bus? Sekitar jam berapa? Setengah 9 malam. 9 itu? Oke. Nunggunya di mana? Itu kan jembatannya kalau nggak salah melingkar ya Bang? Melingkar. Sebelum masuk jembatannya. Sebelum masuk jembatannya, berarti dari arah Mayoran bukan? Mayoran, betul. Ya? Oke. Dan ini mungkin warga Jakarta Utara udah nggak asing nih Bang, Iya. sama cerita si Manis ini ya Bang. Oke. Dan di sana waktu Abang di sana sendiri atau macam? Sendiri. Lagi tujuannya ke? Mau balik ke Kebonjeruk. Oke. Berarti lagi emang nunggu bis. Ternyata nggak sengaja. Iya. Ketemu lah ya sama Betul. si Manis ini. Yaudah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Roland, stay tune terus, jangan skip-skip. Dan gue mau ngingetin nih buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita-cerita mistis di kerjaan atau di rumah atau dimanapun, dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton nih tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya Bang ya? Iya. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah Bang, jadi gimana tuh Bang ceritanya? Iya. Jadi waktu itu tahun 99, waktu itu gue sebenarnya dari siang gue sama teman-teman kantor dari arah Blok M, kita mau main-main ke Dufan. Dufan. Nah, singkat cerita abis pulang dari Dufan, pada pulang sendiri-sendiri nih. Nah, gue diantar sama salah satu teman, cuma sampai di jembatan situ, karena dia juga pulangnya kan bukan ke arah gua ya. Beda arah ya. Nah, jadi dia bilang, lu dari sini nunggu bus aja, ada bus arah Blok M, nanti dari Blok M lu nyambung lagi. Oh ya udah. Di saat itu gua diantar sampai di titik itu, gua ngeliat jam, udah jam 8:30 lewat sedikit. Nah, pas dia pergi, gua nunggu tuh daerah situ, nunggu. Itu jalannya sebenarnya normal ya, normal. Nah dulu orang bilang itu kan namanya jembatan goyang. Jembatan goyang. Nah lagi nunggu begitu, gue duduk di pinggiran. Tiba-tiba gue ngelihat, jadi yang tadinya rame, kok sekarang sepi ya? Sepi banget, bahkan orang nggak ada. Nah gue berdiri lagi, dari jauh, pertama gue liat Delman. Andong tepok gitu, lewat depan gua satu, terus dari arah baliknya juga lewat satu. Gue bilang,
yang gue tahu delman tahun segitu ada, tapi udah agak jarang. Kok ini udah 2 yang gue lihat gitu loh. Cuma yang naik delman itu gue sempat lihat yang pertama itu pakainya zaman dulu ya. Pakainya zaman dulu. Yang kedua juga gitu, zaman dulu. Bahkan ada penumpangnya laki-laki pakai zaman dulu banget deh. Oh, zaman dulu semua tuh. Nah, sampai gue lihat ya kali ya di sana ada apa sih namanya kayak festival tapi udah malam. Udah gue nunggu nggak ada lagi yang lewat nih, cuma 2 delman tadi. Tiba-tiba dari belakang gue itu ada nyapa, dan itu perempuan. Dia bilang, abang mau kemana? Kaget gue ngeliat ke kiri, perempuan dan dia pakai baju sama, jadi zaman dulu, dan kebayanya putih dengan kain bawahnya itu lurik ya, kain lurik gitu. Cantik orangnya, pakai selendang. Tapi kalau logika gini, kalau zaman itu kan ada hak tinggi ya. Kali itu enggak, dia pakainya kayak sepatu rendah gitu, tapi betali. Zaman dulu banget dengan sanggul gitu. Gue perhatiin, cakep banget nih perempuan. Udah, saya bilang, oh mbak, saya lagi mau nunggu bis, mau arah Blok M. Nah saat itu dia senyum, dia bilang, kita jalan ke sana aja. Di sana mungkin banyak kendaraan umum. Dia ngomong lo kendaraan umum. Udah, akhirnya gue jalan sama dia, jalan barengan. Tapi gue nggak ngeliatin ada bayang apa enggak ya, nggak, karena gue bener perempuan. Iya. Dan logika saat itu cantik lah kan. Memang gue udah menikah saat itu, tapi ya masih baru nikah ya, masih namanya bujang, masih semi bujang. Gue cantik banget nih perempuan. Nah jalan-jalan kita ngelewatin jembatan. Pas ngelewatin jembatan di tengah-tengah, dia bilang begini, bang, saya balik sebentar ya, ada yang ketinggalan. Loh, gue bilang ketinggalan apa mbak? Pas saya balik begini orang udah nggak ada. Hilang. Udah nggak ada. Gue bilang, lah mana orangnya? Gue bilang gitu. Gue bilang, sampai gue teriak, mbak. Dan itu gue posisi udah di tengah jembatan. Jadi kayak diantar dia ke tengah jembatan. Nah udah, akhirnya gue merapat ke jembatan itu kan ada pegangannya gitu. Gue sandar di situ. Gue bilang, lah si mbaknya kagak ada. Nah di saat itu, gue ngelihat ya, itu yang tadinya rumah-rumah, itu sekarang jadi kayak gubuk-gubuk gitu. Dan memang zaman dulu banget masih ada kayak pohon-pohon. Padahal yang tadi gue tahu nggak ada. Jakarta jam segitu mana ada gubuk lagi dari situ kan. Itu gue lihat gubuk-gubuk. Bahkan tadi yang sempat istilahnya beberapa rumah dari yang gue nunggu bus tadi, itu rumah itu udah nggak ada. Jadi gubuk. Gue sampai mikir, ini di mana? Udah, lagi gue mikirin gitu, gue ngeliat itu mbak tadi tiba-tiba lari dari arah tadi gue datang. Dia lari, tapi dia bukan arah ke gue, arah seberang jembatan. Dia lari. Dia ngeliat gue, dia bilang, bang tolong, lari. Gue bilang, kenapa mbak? Pas gue lihat ke belakangnya itu ada kurang lebih 6 orang ngejar dia, dan pakaian 6 orang itu kalau kita bilang centeng apa ya bahasanya, jawara Betawi dulu ya. Yang telanjang dada cuma pakai kayak bolero gitu, nggak pakai sendal, golok di sini, ngejar dia 6 orang. Otomatis saat itu gue jiper. Waduh, gue bilang, waduh saya nggak berani mbak. Lari bang, lari. Udah. Tapi di saat dia bilang lari, gue mau lari, kaki gue nggak bisa, kayak ada yang nahan ya. Nggak bisa lari. Berat gitu ya? Berat. Gue bilang, waduh. Tapi gue tahu gue saat itu, gue berusaha untuk lari ya. Tapi karena nggak bisa, gue lihat itu mbak, lari terus. Nah, pas di ujung, udah mau hampir ujung jembatan, gue ngeliat dari ujung datang lagi 3 orang, langsung nangkep dia. Tangkap 2 tangannya, yang satu langsung, itu real ya yang gue lihat, langsung jambak rambutnya ke belakang, ditempeleng 2 kali. Gue sampai bilang,
Ya Tuhan, tolong dong, tolong dong. Gue teriak-teriak dengan harapan ada orang lain lewat. Gue bilang, boy, tolong, tolong, tolong. Di saat itu gue lihat itu Mbak ngeliat ke gue, udah dengan air mata ya, maksudnya dia menangis saat itu. Jadi jujur saat itu gue rasa takut itu, maksudnya gini ya, gue nggak tahu itu orang apa bukan, tapi sedih yang gue lihat. Dan centeng-centeng yang tadi 6 itu langsung ngerubungin dia, dan mereka cara ngangkatnya dia itu digotong. Jadi ada yang 2 pegang atas, 2 pegang bawah. Digotong gitu, lewatin gua, arah balik lagi. Dan centeng itu nggak ngeliat gua. Tapi si Mbak itu ngeliatin gua terus. Dengan air mata dia ngeliatin gua terus. Dan terakhir dia sempat ngomong itu, Bang, tolong Bang. Tapi gua nggak berani, jadi gini. Buset, ini udah total udah 9 orang nih. Apalah daya gue waktu itu kan gue kurus kering gitu. Waduh, gue bilang gue cuma berdoa, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong, ada orang gitu. Udah dia dibawa dan gue ngeliat. Jadi sebelum jembatan mereka ke bawah, kayak ke bawah jembatan itu, dan di bawah gue liat kayak udah ada orang lagi yang nunggu. Oke. Nah di saat itu kaki gue bisa jalan, tapi dia udah lewat ya. Kaki udah jalan, tapi gue nggak berani ngikutin karena apa? Ini gue tau udah banyak orang. Logikanya gini, gue pengen nolong, tapi gimana gue gitu loh. Dan akhirnya gue cuma sampai ke jembatan yang ke seberang itu, gue ngeliat dari atas jembatan, gue ngelongo, itu dia tuh dibawa sama mereka ke bawah. Nah, di situ ada kayak batu-batu kali ya, dan gue kaget di bawah itu kali. Yang awalnya gue tahu itu kali kayaknya nggak kayak gitu deh istilahnya. Ini bener-bener kali kayak kali zaman dulu ya, ada batu-batunya. Jadi nggak ada penghalangnya. Gue lihat mereka bawa dia situ, ada deket batu-batu, ditempelengin semua, dijam. Jadi kayak dapat siksa yang gue lihat. Dan maaf kata ya, datang dari arah sebelah kali itu ada 4 orang, salah satunya kayak orang kaya ya, maksudnya kayak saudagar gitu, karena pakaian paling rapih. Dan dia instruksi mereka, dia komando gini, habisin. Pas gue denger itu, gue sempat teriak, gue bilang, waduh bang, tolong bang, jangan. Gue teriak-teriak gitu. Nah, waktu gue teriak itu, si perempuan itu ngeliat gue, tapi dia udah gak berani minta tolong, kayak udah pasrah. Nah, tapi si saudagar ini, si orang kaya ini, dia ngeliat gue. Dia natap ke gue, tapi natapnya ketawa gitu. Tawa gitu, dan gue bilang, aduh, kenapa gue ngeliat, aduh mau mampus nih orang nih. Udah. Dan benar, nggak lama dari itu, 2 orang yang megang kaki dia, itu langsung taruh jadi kayak di tanah becek gitu, ditaruh gitu, dan maaf kata ya, dibuka semua bajunya dia, dan dipakai secara beramai-ramai. Jadi total 9 orang dipakai, dia diperkosa secara itu, dan itu gue ngeliat, dan ibarat kata, aduh sangat nggak etis ya. Jadi bahkan ada yang sementara perkosa dia sembari nonjokin ada. Jadi bener-bener dia itu ngalamin siksaan. Nah, singkat cerita, pas yang ke-9 ini selesai, itu kondisi dia saat itu masih nggak berbusana ya, tapi sini itu udah bengep-bengep, dan udah ada yang mungkin darah ya, karena dipukulin. Nah, di saat itu gue kira udah mati. Nah, pas mereka udah selesai gitu, mereka cuma lempar begitu ke pinggir kali itu, dan gue lihat dia masih bergerak gitu. Terus salah satu yang orang-orang tadi ini bilang masih hidup. Nah, di saat itu gue ngeliat dia diangkat lagi ke atas batu, dan di situ gue lihat salah satunya itu kayak bukan keris ya, tapi pisau panjangnya segini. Dia cabut ditusuk pas di perutnya. Itu dia teriak. Pas dia teriak, yang satu jambak ke belakang, kepalanya digetok ke batu. Dan itu di saat itu gue ngeliatnya itu kaget dan nangis. Saat itu gue nangis karena apa? Ini kejam banget. Dan pas digetok ke batu itu dia mati ya, meninggal gitu. Itu darahnya emang mengalir di batu.
di situ. Dan udah, mereka ketawa. Dia tuh diketawain. Dan pas habis diketawain, dipakai lagi. Dipakai rame-rame. Plus sama si orang kaya ini, kalau bilang saudagar ya, dipakai lagi juga sama dia. Sebelum, jadi dia masih hidup dan sesudah dia mati, dipakai lagi. Di saat itu, gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Cuma air mata doang yang keluar. Kan apa? Gue juga ngeri. Ini orang banyak banget. Dan rata-rata gue lihat setiap mereka itu nggak ada yang tangan kosong ya. Jadi ada golok, ada senjata tajam. Udah. Setelah gue lihat itu, mereka udah selesai saya melampiaskan hajatnya itu. Mereka ketawain dia, gue tawain semua dan sempet ada yang gue lihat ngencingin ya, dikencingin gitu. Dan si orang kayak ini bilang ceburin. Dan mereka angkat sama kayak waktu mereka gotong awal ya. Gotong diayun gitu, dibuang ke kali. Duh, kelas jebur. Gue lihat dia terlungkup begitu, ngambang. Di situ gue langsung bilang, aduh meninggal nih orang. Tapi saat itu gue belum sadar bahwa itu orang apa bukan gitu loh. Tapi yang gue lihat ini orang. Nah, setelah udah dibuang ngambang, itu semua mereka tadi itu langsung lihat ke gua semua, mandang ke gua semua sambil ketawa. Gua tuh jadi kayak diketawain juga sama mereka. Dan pas diketawain, yang salah satu dari mereka itu bilang gini, kejar, tangkap dia. Wah, dibilang tangkap, gua bilang mati gua sekarang. Udah, gua mau lari sama nggak bisa lari. Kayak ada yang nahan kaki gue. Sampai gue teriak-teriak, tolong dong, gue nggak bisa jalan, tolong. Nah, gue lihat dari belakang, mereka udah naik dari jembatan. Nah, makin deket, gue makin panik dong. Karena apa? Mereka tuh ngejarnya itu kayak ngejar mau ngebunuh. Ya. Makin lama makin deket. Pas gue rasa udah sekitar hampir sejengkal dari gue, itu gue langsung lihat gelap semua. Di saat itu gue rasa, duh udah mati gue nih. Mungkin digetok atau dibakar, apa gue nggak tahu deh. Pokoknya gelap gitu. Nah, nggak lama dari itu, nggak tahu berapa lama gue pingsan. Tiba-tiba pipi gue ada yang ngelus. Itu nyata ada yang ngelus gitu. Terus kiri kanan dia elus gitu. Gue buka. Pas gue buka mata si perempuan itu. Yang tadi dengan posisi, aduh sedih banget ya gue bilang. Jadi ini mukanya udah bengep nih, rambut udah acak-acakan, terus bajunya dia cuma tutupin begini. Jadi posisi telanjang tutup, dan dia lagi ngelus-ngelus gue. Pas gue, waduh si mbaknya. Gue bilang, aduh mbak, maaf mbak, saya nggak bisa tadi. Dia cuma senyum, terus dia berdiri, dan itu dia nutupin ketelanjangan ya, pakai bajunya dia udah robek-robek itu. Dia pegang tangan gue kayak dia suruh gue duduk atau berdiri ya. Udah, di saat itu gue nggak mau duduk, gue langsung berdiri. Gue berdiri, dan di situ dia ngomong, jangan takut bang, yang abang lihat itu yang saya alamin. Kaget di saat itu, gue kaget kan. Waduh mbak, emang mbak siapa? Pas dia tanya begitu, dia sempat ketawa. Dia ketawa. Dan tapi ketawanya bukan hihi, bukan menyeringai, maksudnya dia cuma ketawa biasa. Dan dia bilang, nama saya Siti Airiah. Siti Airiah, gue masih inget. Dan gue bilang, mbak masih hidup. Dan di saat itu dia nggak jawab, dia senyum. Jadi dia ngadepin di depan gue, dia nunjuk ke belakang gue. Pas gue lihat arah dia nunjuk, gue masih ngeliat masih ngambang. Waduh Mayat mas, jadi gue ngeliat gini, ini sosoknya nih. Lalu gue bilang, mbak bener udah meninggal. Dia cuma senyum gitu dan ngangguk-ngangguk. Dan dia bilang lagi, di saat itu, yang kata-katanya yang nggak bisa gue lupakan, dia bilang ini, bang, kenang saya ya bang, saya Siti Airiah, saya yang orang bilang di jembatan Ancol. Pas dia bilang jembatan Ancol, itu kayak gimana, kepala gue langsung kayak pusing begitu. Dan gue ngelihat dia pas abis dia ngomong itu,
dia kayak ditarik mundur gitu, ditarik mundur sampai ke seberang jembatan itu, dan dari seberang itu gue ngeliat kayak ada tangan narik dia ke bawah, tangan megang pundaknya, dan tapi posisinya itu gini, dia nutupin baju yang udah hancur-hancur itu, dia nutupin ketelanjangan dia, ditarik kecebur ke belakang. Nah pas ditarik itu, gue teriak saat itu, waduh tolong jangan dong, kasihan dia udah meninggal. Udah. Nah, pas dia tarik ke belakang itu, gue ngerasa kayak di belakang gue ini, kayak gimana? Kayak lu tuh disuruh duduk, dipegang itu, duduk. Gue keduduk. Nah, pas gue keduduk di saat itu, gue ngelihat di depan gue itu delman yang tadi lewat, berhenti depan gue, dan si Arya itu kayak itu diangkat ya, digotong masuk ke dalam delmannya. Jalan terus sampai ujung jembatan, dan pas di ujung jembatan gue lihat itu delman hilang. Pas sampai ujung jembatan hilang, pas hilang. Di saat itu gue langsung mikir, ya ampun, kayak pikiran tuh gini ya, dia yang ada di sini. Dan setelah delman itu hilang, gue sempat doa gini, Tuhan, apa ini yang disebut urban legend itu si manis jembatan Ancol? Karena dulu yang gue pernah dengar dulu itu cuma di film, tapi gue nggak tahu realnya. Karena zaman itu kan ya namanya handphone belum ada, warnet mungkin masih agak jarang. Jadi gue cuma dengar melalui cerita orang, bahkan cuma dari film. Tapi yang real yang gue lihat ini, dia sebut namanya beda, tapi dia bilang dialah yang si manis ini saat ini. Nah, saat itu gue merem, gue tutup mata, karena gue selama ini kalau udah gak kuat, gue tutup mata. Gitu. Karena setelah delman ini hilang, itu gue masih dengar kayak perempuan di, tapi gue nggak mau, istilahnya gue nggak mau ngeliat lagi. Dan sepanjang itu bukan bau bunga ya, bau darah, lebih ada amis. Jadi gue tutup mata, gue diem, tapi gue sempet doain dia dalam hati gue. Entah berapa lama gue berdoa, karena gue istilahnya gini, gue nggak mau ngeliat. Cukup yang gue lihat tadi emang cukup kejam, sadis banget, pembunuh itu sadis banget. Tiba-tiba ada ngorek, dari sampai ada ngorek gitu. Pas gue buka mata, itu kondisi jalan udah rame seperti yang sebelumnya, waktu gue nunggu bus. Gue kaget, yang nepok gue pedagang sate. Dia nepok, bang, ngapain sujud di situ? Sujud pas gue liat, iya gue lagi sujud. Jadi bukan duduk, bukan tidur, lagi sujud ngadepin ke seberang jembatan. Waduh, iya. Pas gue berdiri, si abang sate bilang gini, bang ngapain? Gue cerita, bang, yang tadi gue ketemu perempuan. Terus gue cerita sama dia gini nih, si abang sate bilang gini, bang, kita minggir ke seberang ya bang ya, kita ngobrol ya bang ya, udah. Itu gerobak sate ditinggal sama dia, kita ke seberang, ngobrol. Waktu itu gue masih ngerokok, kita ngerokok. Jadi gue sama dia ngobrol sampai ngerokok. Dan abang sate itu bilang, saya ketemu dia udah sering bang. Dan dia yang disebut orang Mariam. Tapi dia yang sebelumnya, Siti Airyah ini, dia si manis jembatan Ancol yang pertama kali. Yang pertama kali legendaris ini dia. Terus sampai gue tanya, berarti bang yang Mariam itu sesudahnya. Jadi dia yang pertama. Berarti ada lagi. Iya. Jadi sampai si abang saat itu nanya, abang dikasih wejangan nggak sama dia? Enggak, gue bilang dia cuma minta tolong. Tapi yang terakhir waktu dia kasih berdiri gue bang, posisi udah compang-camping gitu, dan dia sebut memang namanya. Dan dia cuma bilang, tolong dikenang. Dia bilang, iya. Dan menurut abang sate ini, menurut dia saat itu, jenazahnya nggak pernah ditemukan. Si Siti Airyah ini. Beda sama si Mariam. Kalau Mariam pernah ditemukan. Tapi kalau si Siti Airyah ini, karena dulu kan kejadiannya masih zaman penjajahan Belanda ya, itu nggak ditemukan.
entah dimakan buaya, karena dulu namanya kali kan banyak buaya. Pokoknya nggak ditemukan, tapi kisahnya memang ada. Dan abang sate ini, dia bilang, saya ketemu dia hampir tiap malam bang. Saya dagang sate di pojok. Nah pas dia bilang pojok, di pojok itu kayak ada pospol ya. Pas dia bilang pojok itu, gue ngeliat itu emang apa sih, kayak pospol tapi kayak apa ya, tersendiri gitu tempatnya. Dan gue bilang, abang ketemu dia udah berapa kali? Pas gue nanya gitu nggak jawab, pas gue liat abangnya nggak ada. Hilang. Abangnya pun hilang. Gue lihat ke seberang, gerobaknya pun udah nggak ada. Gerobaknya, padahal gue real banget yang neplok gue. Terus ini gerobaknya sampai kita sekarang gerobak sate kan kita nyium bau sate dong. Sampai ke seberang. Tapi pas dia nunjuk di arah deket pospol itu, gue nanya dia udah nggak jawab. Pas gue liat nggak ada orangnya. Sontak saat itu gue kabur, istilahnya gue balik arah ya, ke arah titik gue pertama, gue kabur ke arah situ, dan di saat itu gue ketemu kayak tukang ojek, gue bilang bang, tolongin bang, kenapa? Bang, gue cerita gue ini sama tukang sate, dia bilang bapak-bapak udah tua, ciri-ciri, dia sebut ciri, iya bener, gerobak sate, lah itu kan yang kecelakaan tahun lalu bang, tabrakan di sini. Buset, gue bilang, iya, kepala kelindes bang, ketabrak bis, jatuh ke kolong kelindes. Buset, gue bilang, lah itu orang gue ngeliat bang, bapak-bapak kan iya, waduh, itu yang kejadian. Terus udah, yang namanya tukang ojek jadi banyak kan, jadi kerumun kan, akhirnya tukang ojek lain pada datang semua. Nah, gue cerita, gue ketemu nih, dan menurut tukang ojek, jadi si TR ini emang bener, tapi jarang yang ngeliat. Bahkan ada yang satu bilang, gila bang, lu beruntung banget bang, lu bisa ngeliat. Bahkan mereka sendiri pengen ngeliat, nggak bisa ngeliat-ngeliat, gitu loh. Tapi nyium bau-bauan sering dari situ. Tapi mau ngeliat nggak bisa. Tapi kalau si abang sate ini emang meninggal di situ dulunya. Jadi di saat itu, gue cuma mikir gini, waduh, gue ketemu sama si yang orang bilang si manis ini, dapat bonusnya ketemu sama si abang sate ini, gitu. Cuma yang paling gue nggak bisa lupain ini si Arya ini. Nah, singkat cerita akhirnya dari situ gue naik ojek sampai Blok M, karena memang waktu itu udah jam 9 lewat ya, udah nggak akan ada bis lagi. 2 bulan sesudah kejadian itu, gue mau coba cari tahu, ya kan? Istilah gini, bener nggak sih dia yang gue temuin? Karena memang yang gue lihat itu cantik sih orangnya. Bukan ke pribumi ya sebetulnya, agak ke Endoan. Cantik banget ke Endoan. Nah, 2 bulan kemudian teman kantor gue bilang gini, bro, gue dapat info katanya pernah ada yang ngelukis. Nah, teman kantor gue ini kan gue ceritain. Dia bilang, ya udah kita coba ke sono yuk. Nah, akhirnya kita coba ke arah situ lagi, tapi ke Pasar Seni Ancolnya. Nah, di saat itu ketemu sama pelukis. Dan gue cerita, bang, gue pernah dengar katanya ada yang pernah ngelukis. Mereka langsung tahu, oh, ngelukis si jembatan Ancol. Ada bang, tapi sampai sekarang pelukisnya hilang. Oh, hilang? Hilang. Infonya hilang, nggak ditemuin katanya. Dan gue bilang, boleh nggak gue ngelihat lukisannya? Boleh bang. Nah di saat itu gue diantar ke rumahnya si pelukis ini. Jadi si pelukis ini satu-satunya dia ngelukis si jembatan Ancol ini. Dan menurut teman-temannya ini, sebelum dia ngilang ya, dia cerita ke mereka, dia ditatangin sendiri untuk minta dilukis. Setelah dilukis, 2 hari kemudian hilang. Si pelukis ini sampai sekarang, menurut mereka ya. Akhirnya singkat cerita gue diantar ke rumahnya. Jadi gue sama teman kantor ini diantar. Nah sampai di rumah itu ketemu istrinya, ketemu keluarganya, dan kita ngobrol sebentar. Istrinya kasih lihat ada lukisannya. Dia buka. Pas dia buka, gue lihat bener mirip. Gue bilang, ya iya bener ini orangnya. Bener ini. Tapi di saat gue ngelihat lukisannya itu,
itu kayak orangnya muncul. Si Siti-nya ada, dan maafkan tadi sampingnya dia, si bapak-bapak itu. Yang mana? Si pelukis. Di saat itu gue nunjuk, ya cuma kalau gue mau bilang ke keluarganya, gue nggak mau. Kenapa? Kasihan maksudnya ya. Istilah menambah duka yang lebih dalam kan. Gue cuma bilang, iya bener nih orangnya. Jadi yang gue lihat di lukisan itu sebetulnya si Siti Ariyahnya sama si bapaknya ada di sampingnya. Udah di saat itu gue bilang ke temen, yang gue ngeliat bapaknya ada di situ. Temen bilang, serius lu? Iya, tuh diem aja, diem, jangan kasihan kedukanya lebih parah nih ntar. Udah, akhirnya kita pulang. Nah, pas kita pulang, gue bilang sama temen gini, lu pulang duluan ya ke kantor. Gue kayaknya langsung balik aja dah, gue izin. Udah. Di saat itu udah kurang lebih jam 3 sore ya. Gue ada rencana, gue mau tungguin sore itu. Nah, singkat cerita udah sekitar jam 6 maghrib. Gue nunggu situ sampai isinya, gue makanlah daerah sekitar situ. Nah, pas jam 6 maghrib itu secara nggak sengaja ya. Jadi gue beli rokok deh. Gue beli rokok ke salah satu warung. Nah, pas gue beli rokok, gue tahu di samping gue ini ada orang datang, tapi perempuan. Dan dia ngomong ke si tukang rokok ini, "Bang, beli tisu." Udah, cuma karena gue beli rokok, terus nyari geretan kan. Pas udah selesai, gue bilang, "Bang, tuh ada yang beli tisu." Si abang rokok bilang, "Siapa?" Hah? Pas gue bilang, "Serius? Orangnya nggak ada?" Padahal itu di sebelah gue. Pas nggak ada, gue ke arah jalan, gue ngeliat berdiri di atas jembatan. Dan pas berdiri di atas jembatan, dia, si Siti Ariyah itu. Dan dia ngeliat gue senyum. Pas gue mau samperin, istilah gue mau ngejar ya, karena ini yang gue tunggu-tunggu. Gue liat dia kayak loncat, nyemplung ke dalam sungai. Jembatan itu dia loncat, gue kejar, gue langsung lihat ke bawah. Dan di bawah itu gue coba ngeliat, bukan kepala, tapi tangan yang, jadi ini air, ini tangan. Kayak ngedada gitu ya. Dia masuk ke dalam air. Dan di saat itu, gue sendiri, pribadi, gue bilang, ya udah kalau lu nggak mau ketemu gue lagi, tapi gue minta, jangan ganggu orang sini ya, kasihan ya, cukup gue aja. Dah, gue pulang. Nah, semenjak gue pulang itu, selama berhari-hari, gue nggak mau cerita. Selama 1 bulan kemudian dari kejadian itu, pas gue pulang kantor, sampai di rumah, waktu itu gue ngontrak. Kondisi kontrakan itu, jadi kalau kontrakan kan cuma 3 petak ya. Istri gue pas lagi keluar. Pas gue buka kunci kontrakan, pintu kontrakan, gue buka, ada dia di situ. Ternyata dia ngikut. Di dalam ruang tamu kontrakan. Dia berdiri, tapi kondisinya utuh ya, bukan hancur, bukan berdiri. Pas gue buka, kaget gue bilang, "Lalu Siti." Dan dia senyum, gue langsung tutup pintu, dan dia bilang, "Bang, terima kasih udah ngeliat. Tolong kenang, saya nggak akan ganggu lagi." Tapi jujur ya, dari setiap yang gue pernah ngeliat, yang ini kaget memang, tapi lebih pada sedih. Pas dia habis ngomong begitu, dan gue lihat dia jalannya itu ngegeser, dan badannya masuk ke dalam tembok kontrakan, hilang. Nah, semenjak saat itu, gue bilang sama istri, ini kontrakan pindah, gitu. Karena gue nggak mau didatengin lagi. Yang penting, gue udah tahu dia kenapa. Waktu gue samperin ke jembatan, dia nggak mau interaksi, malah dia muncul sebulan kemudian di kontrakan gue, dan dia cuma bilang hal yang sama, tenang dia. Nah, akhirnya kita pindah. Sampai saat ini, gue udah nggak pernah ketemu dia lagi. Tapi, kalau tiap kali pernah di tahun sekian tahun kemudian gue pernah balik ke arah Ancol ya, sempat gue lihat dia masih ada di situ, gitu. Jadi percaya nggak percaya mereka itu emang ada. Apalagi si yang dibilang si manis ini, saya bisa sebutkan bahwa nama aslinya itu
Siti Arya, berdasarkan dia ngomong sendiri. Yang Maryam ini itu mungkin sesudahnya, tapi yang awal dari jembatan Ancol itu dia. Dan kisah yang gue lihat langsung itu dia nunjukin bahwa dia memang dipukul, dan dibuang di situ. Dan menurut si abang sate akhirnya hilang juga, mayatnya nggak ditemukan. Untuk Siti Arya ya. Siti Arya. Tapi kalau kalau yang Maria mungkin ditemukan. Kalau Siti Arya itu mungkin nggak ditemukan, gitu. Apalagi kata-kata terakhir dia yang dia bilang kenang dia. Mukanya itu apa ya? Sayang gue bukan pelukis. Emang bener-bener cantik. Seperti Endo, dan lukisannya itu pun yang gue lihat di rumah si pelukis ini akhirnya hilang juga menurut pelukis dan keluarganya. Itu sama persis kayak dia. Bahkan kalau ngeliat lukisannya, kalau saya ngeliat lagi, itu sebenarnya lukisan cuma dia doang. Tapi kalau saya yang saya ngeliat, itu ada si bapaknya itu, si bapak yang pelukis itu. Ada gitu. Di sebelahnya. Ada di sebelahnya dia, gitu. Dan ini real. Lukisan itu kayaknya sekarang nggak tahu ya, mungkin udah nggak boleh dilihat orang lagi ya, mungkin karena percaya nggak percaya, dari semua pelukis yang saya pernah tanya, cuma bapak ini disamperin sama dia untuk minta dilukis, gitu. Si pelukis ini ya. Dan lu katanya pernah diwawancara sebelum hilang ya si bapak ini, emang dia salah satunya didatengin, gitu. Dan saya pribadi, kejadian ini nggak pernah saya lupakan, cuma memang sayangnya di tahun 99 saya nggak bisa dokumentasi karena saya nggak punya handphone. Zaman itu kan masih telepon koin. Masih susah handphone ya. Gitu. Tapi untuk real orangnya akhirnya saya tahu, real namanya tahu, dan sampai saat ini pun saya pernah waktu itu nantangin ada salah satu podcast, berani nggak bikin penelusuran ke situ. Kalau mau gue tunjukin orangnya. Percaya nggak percaya, memang saya dari umur 3 tahun kan ngelihat kayak gituan. Jadi kalau ke situ lagi ketemu, orangnya masih ada. Masih ada di sana. Masih ada di situ. Titiknya pun saya masih tahu. Bahkan kalau di jembatan Ancolnya, titik yang saya lihat dia itu saya bisa tunjukin. Karena dulunya ternyata itu batu-batuan. Sungai gitu. Sungai, ada batu-batu tajam. Dia dihabisin di situ. Dan waktu mereka lagi make dia, waktu dia masih dipukul-pukulin, habis itu palanya gitu, masih dipakai lagi. Itu kalau menurut saya cukup keji juga sih ya, gitu. Dan itu pelakunya orang kita, gitu. Orang kita juga. Pribumi, gitu. Jadi wajahnya ini memang cukup cantik dan ramah sebetulnya orangnya. Baik juga. Baik ya. Jadi saya nggak tahu di luar sana yang beredar isu seperti apa, misalnya muncul dengan gigi taring. No, yang saya lihat nggak seperti itu. Dan dia sebetulnya tidak waktu dia datang temuin saya sampai yang dia bilang kenang dia sampai dia ngikut sebulan kemudian di kontrakan, tidak seperti orang nuntut dendam ya, enggak. Lebih kepada nunjukin nih gua ada, gitu loh. Entah yang si Maryamnya sesudah dia ya. Kalau si Maryam ini kan saya tahu juga dia di situ, tapi jauh sesudahnya. Sesudah Siti Arya ini. Gitu. Jadi mengawalinya dia. Dan setiap yang kalau saya pernah berapa tahun kemudian setelah itu lewat jembatan Ancol, yang saya lihat emang dia. Tapi yang si Maryam ini pernah kelihatan? Si Maryam pernah, cuma dia di sisi lain ya. Jadi ini jembatan. Hampir setengah ini tuh kalau saya ke sana, yang saya lihat si Arya. Nah, Maryamnya pernah saya ketemu tapi di gaunnya merah. Tapi saya udah nggak mau ngikutin. Karena apa? Saya udah tahu, gitu loh. Cukup satu-satu aja. Dia ke sana. Jadi jembatan tapi udah lewatin jembatan sedikit. Tapi yang memang pas jembatannya itu Siti Arya. Gitu. Karena dia ternyata diciduknya di jembatan. Ditangkapnya ya, dari kejarnya ya. Dia lewat depan saya. Diciduknya masih di jembatan. Di bawah jembatan. Gitu. Jadi memang kalau yang ngelihat di jembatan itu Siti Arya. Bukan yang si... Kalau si Maryam ternyata sesudah jembatan. Lebih agak geser lagi. Agak geser.
gitu. Jadi ini yang mungkin urban legend untuk daerah Jakarta Utara, dan itu bagi yang bilang itu nggak ada, saya bilang itu ada karena saya ketemu gitu, dan sebetulnya dia ramah gitu. Nggak ganggu-ganggu orang lewat. Mitos-mitosnya kan banyak yang beredar. Wah ini nih harus klakson, harus terus kecelakaan. Ya kan? Kalau menurut saya itu bukan pelakunya, bukan si Siti Arya. Kalau saya lebih firasat ke Mariam. Karena yang saya pernah lihat si Mariam yang sesudah jembatan ya, dia berpakaiannya merah. Merah. Kalau ini kan dia putih. Jadi lebih kepada dendamnya itu ke Mariam. Gitu. Cuma Mariam ini saya udah nggak mau ngikutin kisahnya karena prinsip saya cukup satu aja yang gue udah kenal. Karena gue kan juga bukan pemburu hantu ya. Ketemu secara nggak sadar, secara nggak minta-minta, ya udah cukup itu aja gitu. Tapi kalau yang merah ini, yang gue lihat agak ke sana. Jadi hampir murni satu jembatan itu Siti Arya gitu. Nah itu yang dulu sebenarnya jembatan goyang. Dia tuh ada di situ sampai sekarang. Berarti kan emang si yang abang lihat pelaku pembunuhannya emang orang-orang pribumis, orang pribumis itu. Dan abang tahu nggak sih bang, si Siti ini tempat tinggalnya dia di daerah situ apa di daerah mana? Daerah situ. Di daerah situ. Nah itu tahunya dari. Jadi waktu gua yang di tengah, gua ngeliat dia lari itu dari arah, jadi arah gua balik, cuma kan arah gua balik waktu itu gua liat gubuk-gubuk ya, bukan kayak kota yang waktu itu gua itu di arah situ, kayak ada perkampungan. Dia lari dari situ naik ke jembatan, dari ke jembatan lewatin gua, gitu. Jadi gua taunya dia itu di perkampungan dekat situ, gitu. Cuma memang untuk saat kejadian, pas gue lihat dia kejadian itu, gue nggak bisa ngobrol ya, karena kan kondisi waktu itu panik ya. Dia pun minta tolong gitu, minta tolong. Dan sesudah yang waktu dia ngangkat gue itu juga, dia cuma sempat bilang kenang dia, gitu, kenang dia. Cuma gue tahu dia dari situ karena arah dari kampung, perkampungan ada gubuk-gubuk itu, dia dari situ. Berarti perkiraan emang dari situ, tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia. Tapi abang nggak tahu ya alasan si orang-orang itu kayak ngebantai dia itu apa sih bang alasannya? Dia saat itu dia nggak ngomong ke saya, cuma berdasarkan info-info yang sesudahnya yang saya coba korek atau dari naskah-naskah orang, menurut legendanya katanya dia itu kayak mau dikawinin ya, mau dikawinin sama seorang juragan. Nah itu mungkin yang saya lihat, saudagar kaya itu mau dikawinin sama si juragan ini punya tanah lah. Nah si Siti ini nggak mau, karena dia sudah punya tambatan hati lah, gitu. Akhirnya mungkin hari itu dia dibunuh, hari itu mungkin dia dipaksa yang terakhir kali, dia nggak mau, dia kabur. Nah dikejar. Mungkin salah satu aksesnya dari kampung ke kota mungkin saat itu cuma jembatan itu. Jadi dia dikejar, dicegat, dan dia dihabisinnya di jembatan itu, gitu. Jadi itu yang saya lihat, dan saya pernah setelah kejadian saya coba gali informasi seperti itu, dan jujur sampai saat ini cerita itu nggak pernah saya lupa. Bahkan menurut saya itu buat saya bukan suatu yang horor, tapi cukup menyedihkan. Benar-benar. Karena saya ngeliat sendiri cara dia apalagi sebelum dia ditusuk dengan kondisi udah nggak berdaya, udah bengep-bengep tanpa busana, habis tusuk kepalanya digetok. Itu darahnya itu, apalagi yang di batu saya lihat banget keluar semua. Aduh gila, aduh mual. Gimana kalau lu ngelihat habis itu dipakai lagi, dipakai beramai-ramai lagi, terakhir udah dibuang ke kali, gitu. Kejam banget itu kejam, gitu. Bukan manusia. Iya, bahkan yang terakhir yang diangkat gue itu, tapi dia posisinya ya itu ya, yang lebih menyedihkan lagi, nampak di depan gue dengan badan yang udah dia tutup dengan serpihan bajunya udah sobek-sobek, itu real banget dengan luka-luka, udah luka-luka, gitu.
Nah, tapi si sosok ini pernah ngomong nggak sih Bang, tujuan dia nampakin ke Abang nih apa nih? Mau nyampein apa nih gitu? Dia untuk jelasnya sih dia nggak nyampein, dia cuma bilang kenang. Kenang doang. Kenang dia. Jadi kalau firasat saya, jangan lupain bahwa dia itu pernah ada di situ, gitu. Dan saya bersyukur sih istilahnya maksudnya nggak dicek atau apa, karena namanya orang dibunuh kan pasti ada rasa dendam ya. Tapi saya bersyukur enggak, karena juga waktu awal saya disapa sama dia waktu saya nunggu bus, baik dia baik gitu. Bahkan saya di sebelah situ Bang, gitu. Cuma aneh kan pas sampai tengah jembatan, dia bilang ada yang ketinggalan Bang, saya balik dulu. Nah pas saya balik dulu saya nggak ngeliat orang. Nah, nggak lama saya lihat dia dia kejar dari arah gubuk-gubuk perkampungan itu naik ke jembatan dan dihabisin di situ. Nah, tadi juga sempat ada yang di rumah nih Bang ya. Iya. Bang buka pintu. Pas buka pintu sebulan kemudian ada dia. Iya di situ. Sama dia juga hanya menyampaikan kenang aja nih. Betul. Kenang. Berarti ngikut ke rumah. Ngikut ke rumah. Dan itu saya semenjak itu sempat pindah kontrakan. Tapi saya tetap istilahnya dalam hati ya, saya doain, maksudnya biar dia tenang di alam sana, gitu. Benar. Jadi saya pindah kontrakan ya, saya cuma berharap bahwa ya lu jangan ke gua lagi dah, gitu. Yang penting cukup, udah gue udah tahu kejadian lu seperti itu, gitu. Jadi kalau mau dibilang sih lebih kepada dia ingin nunjukin kepada yang bisa lihat bahwa satu dia ada, dan dia minta kayak jangan dilupain. Gitu. Mungkin kan sekarang karena teknologi udah canggih ya, jalan juga sekarang saya lihat sih jalannya udah lebih bagus, lebih baik dari dulu. Mungkin orang banyak udah melupakan, gitu. Bahkan maaf kata ya, mungkin di kolong jembatan itu banyak orang udah berbuat asusila, kita nggak tahu ya. Jadi kayak mereka itu terusik gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi kata-kata dia yang dulu sampai sekarang mungkin sama. Ya, kalau saya ketemu lagi sekarang mungkin dia akan ngomong hal yang sama lagi, bahwa kenang dia. Jadi mereka itu minta mereka jangan dilupakan di situ. Tapi terakhir Abang ketemu itu yang terakhir itu doang yang lihat lagi di atas itu. Iya. Itu waktu saya beli rokok pas balik lagi, terakhir udah di situ. Tapi akhir-akhir ini pernah lewat itu juga nggak dan ketemu lagi nggak sih? Kalau tahun-tahun ini belum, tapi waktu yang tahun 2016 pernah. 2016 waktu itu saya iseng. Jadi saya udah lupain kejadian itu. Saya mau ke arah Ancol. Saya arah Ancol. Waktu itu sendiri pakai motor. Waktu itu udah kurang lebih jam 7 lewat. Ini yang sesudah yang kejadian saya beli rokok lagi ya. Dan itu sempat saya ngeliat juga, cuma saya udah nggak mau nyamperin. Tapi dia notice nggak Abang? Iya, dia ada di situ. Dan waktu itu lagi duduk, cuma saya udah yang penting gue udah tahu gitu. Karena saya prinsipnya gini, yang kayak gitu, karena kan balik lagi gue bukan pemburu hantu, jadi gue ya udah yang penting gue udah tahu lo ada di situ gitu. Dan mereka masih ada di sana, bahkan sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang. Memang orang yang bisa melihat mungkin. Betul. Dan bakal ngeliat sosok itu. Dan yang merah malah yang kalau saya lihat, tapi saya udah nggak mau ngikutin ya. Yang merah ini juga di saat saya ngeliat dia juga ada, cuma saya udah nggak mau. Karena firasat saya yang suka mengganggu yang merah. Yang nama Mariamnya, yang jauh sesudah dia. Sudah dia. Tapi yang beredar-beredar di masyarakat nih, yang serem-seremnya mungkin Mariamnya. Ya. Tapi aslinya awal adalah Siti Alia. Yang kejadian awalnya. Ya? Awalnya dari dia. Yang disebut si manis ya Bang. Si manis ya aslinya dia. Oke. Nah tadi kan yang sempat Abang lihat lukisan ya Bang. Dan yang pelukisnya ini mendadak hilang. Nah itu menurut keterangan si keluarganya, dia udah berkeluarga ya? Udah. Nah itu dia kemana sih sebelum hilang ini? Entah dia pergi atau kemana gitu Bang? Menurut mereka dia seperti biasa. Jadi dia kan pelukis di pasar seni. Dan dia berangkat dari rumah ke pasar seni, terus udah nggak balik-balik. Bahkan nggak ada yang tahu kabar itu. Nggak ada yang tahu. Gitu. Dan untuk semua sesama seniman ya, sesama pelukis daerah situ, udah nggak ngeliat dia lagi. Kiosnya tutup begitu aja. Sampai akhirnya mereka ketahui dia udah nggak ada. Ya udah. Nah lukisan itu tadinya ada di galerinya dia di pasar seni. Akhirnya karena dia udah nggak ada, dipindahin ke rumah.
ke rumah dia itu. Tapi khusus lukisan itu, lukisan lain enggak. Yang Cuma lukisan itu. si manis itu. Oh, oke. Gitu. Nah, tapi kan abang pas ngeliat lukisan ini ada interaksi juga nggak sih sama Ada. si manis ini? Iya. Maksudnya abang nanya nggak sih, lu kenapa nih ngebawa si lukis ini? Sempet nanya nggak sih? Enggak berani karena ada keluarganya. Oh iya, betul. Ada Takut keluarga. denger ya. Oke. Tapi yang saya lihat di situ si manisnya real, tersenyum dan di sampingnya dia si bapak itu. Nah, abang lihat juga kan si bapak Iya. ini. Nah, mukanya si bapak ini entah sedih atau gimana sih bang? Enggak. Ekspresinya dia? Seneng, Seneng. senyum, Oke. senyum di sampingnya. Akhirnya sempat bilang ke teman, ada si bapak pelukis. Gitu. Cuma udah jangan cerita jangan. Istilahnya menambah kepedihan buat keluarganya gitu ya. Dan mereka pasti nggak percaya gitu. Tapi itu yang saya lihat di lukisannya. Berarti emang dia ada tiba-tiba di dalam lukisan itu ya? Dan akhir-akhir ini yang saya pernah dengar info-info tentang lukisan itu katanya infonya nggak boleh sembarang orang lagi yang ngelihat Dia udah lukisan. dirahasiakan. Mungkin sesudah saya ada yang ngomong, mungkin sesudah saya ada yang coba ngelihat lagi, mungkin sama bisa ngelihat ya, mungkin dia ngomong, mungkin, tapi yang penting bukan saya gitu. Mungkin dia ngomong, nah mungkin sejak saat itu lukisan itu nggak sembarang orang bisa lihat lagi. Bahkan pernah infonya yang saya pernah dengar, katanya pernah hilang juga lukisan itu, katanya pernah hilang, gitu. Dan lukisan itu real sampai sekarang ada. Mungkin masih ada disimpan Masih ya, ada. tapi entah kita nggak tahu di mana ya bang ya. Betul, Oke. betul. Oke, mantap nih guys cerita untuk malam ini. Gue juga sebagai warga Jakarta Utara nih, baru denger nih bang cerita lengkapnya kayak gini. Iya. Maksudnya sampai ke inti-intinya gitu. Iya. Bahkan sampai ke sejarahnya kenapa dia bisa dibunuh. Betul. Dia meninggalnya kenapa. Betul. Dan gue cuma tahu sebagai warga Priok, ada si manis. Dulu kan lintasnya lewat sini harus klakson nih 3 kali. Betul. Kalau enggak lu kecelakaan. Betul. Nah, gue sebagai itu tahu gitu doang tuh bang tuh. Dan gue baru tahu nih ceritanya dari Bang Roland untuk malam kali ini. Waduh, epic sekali nih ceritanya malam kali ini. Udah terima kasih banyak nih Bang Roland. Iya. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, dan mungkin segitu dulu nih buat penonton KTM. Dan mungkin untuk malam kali ini sekian dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Roland juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.